Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan pesan indah Ramadan 1441 Hijriah yang ke-15. Karena hari ini adalah hari yang ke-15. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa videonya baru di-upload? Apakah Ustadznya sedang malas ataukah ada sebab lain? Maka jawabannya adalah karena ada teknis, yaitu sangat lambatnya internet di daerah saya. Akhirnya yang menyebabkan upload videonya terlambat. Atau mungkin juga karena malas, karena terkena sifat futur. Fatara yafturu itu adalah sakana ba'dama taharrak, yaitu diam setelah bergerak, atau lana ba'dama shtadda, atau dia melemah setelah dia kuat. Mungkin ada sikap futur. Nah, oleh sebab itulah tema kita pada kesempatan kali ini adalah futur saat bulan Ramadan. Futur saat bulan Ramadan. Ahibati hafizakumullah ta'ala, ada beberapa hal yang harus kita pahami baik-baik dan kita yakini sebagai sebuah akidah, bahwa menurut akidah keyakinan seorang muslim di dalam hatinya, bahwa susah untuk seorang muslim senantiasa imannya terus pada satu keadaan yang tinggi atau terus memuncak, tidak pernah berturun. Terus susah. Hal ini disebabkan karena beberapa sebab. Di antaranya Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa setiap anak manusia adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak Adam adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Bukan hanya sekedar bersalah, tetapi selalu melakukan kesalahan. Kemudian juga Rasulullah SAW mengabarkan bahwa manusia senantiasa diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beristighfar atas dosa-dosanya. Kalau ada manusia suci, Allah Subhanahu wa ta'ala segera wafatkan dia. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa'a biqaumin yudhnibun hatta yastaghfiru." Demi jiwaku yang berada di tangannya, kalau kalian tidak berdosa, maka Allah niscaya akan menghabiskan ataupun menghilangkan kalian. Maksudnya mewafatkan kalian. Dan Allah niscaya akan mendatangkan orang-orang yang berdosa sehingga mereka beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi susah untuk manusia berada pada satu keadaan iman yang stagnan di situ, ataupun terus menaik, tidak pernah turun. Susah untuk mendapati manusia yang tidak melemah imannya. Begitu juga hal ini disebutkan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang hati manusia. Hati yang senantiasa berbolak-balik. Ini yang menyebabkan iman kadang naik turun, kadang naik turun. Sebagaimana hadis, inna quluba bani Adam kulluha baina asbu'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahid yusarrifuhu haitsu yasha. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Sesungguhnya hati anak-anak Adam seluruhnya di antara dua jari jemari dari jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Seperti satu hati. Allah membolak-balikkannya sekehendaknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, pembolak-balik hati, bolakkan hati-hati kami di atas ketaatan kepadamu. Ini juga penyebab kenapa kadang orang semangat, kemudian kadang orang turun imannya. Kemudian juga ahibati hafizakumullah, iman menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu naik turun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, innama dzukirallah wajilat qulubuhum wa innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang jika disebutkan nama Allah maka hati mereka bergetar, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah terhadap mereka maka bertambah keimanan mereka. Ini menunjukkan bahwa iman kadang dia bertambah, berarti pemahaman baliknya kadang dia turun. Dan beginilah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kadang mereka merasakan bahwa di tengah majlis bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat kuat iman. Tapi ketika sudah keluar majlis, bertemu dengan perkara-perkara dunia, istri, anak, pekerjaan, maka akhirnya ada semacam rasa yang kurang. Sebagaimana pengaduan sahabat Nabi Hanzalah Al-Usayyidi radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar hatta ka'anna ra'yu 'ain fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afazna al azwaj wal aulad wad dhayyi'at fanasina katsiran. Artinya kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kita tentang surga dan neraka sampai seakan-akan surga dan neraka tersebut ada di hadapan kita, kita bisa melihatnya dengan kasat mata kita, saking khusyuknya, saking kuatnya iman pada saat itu. Tetapi jika keluar dari sisi Rasulullah SAW, kemudian kita bertemu dengan para istri, anak-anak, pekerjaan, maka kita banyak lupa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seperti itu imannya pun merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh Hanzalah Al-Usayyidi radhiyallahu anhu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi in law tadumuna ala ma takununa 'indi fi dzikr la safahatkumul malaikah ala furushikum wa fi turuqikum walakin ya Hanzalah sa'ah 3 marrat." Demi jiwaku yang berada di tangannya, jika kalian selalu dalam keadaan seperti kalian berada di sisiku, sangat mengingat Allah, sangat khusyuk hati, niscaya para malaikat akan menyalami kalian di atas kasur-kasur kalian. Makanya saya pilih momennya kasur dan di jalan-jalan kalian. Akan tetapi wahai Hanzalah, sesaat seperti ini. Maksudnya kadang seseorang muslim senantiasa khusyuk hatinya,
tinggi imannya, kadang dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dunianya. Nah, jadi mungkin pesan indah Ramadan ke 1441 Hijriah yang ke-15 ini terlambat uploadnya, mungkin karena yang menyampaikan sedang futur. Wah, futur-futur di dalam Ramadan. Kalau begitu, kita sebelum mengobatinya, kita harus tahu dulu apa itu potret-potret orang yang futur, terutama di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, keras hati, susah untuk dinasihati, padahal yang disampaikan adalah Al-Quran, hadis Rasul, perkataan para sahabat, tapi tidak menerima, hatinya keras. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hati yang keras, yaitu thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian hati-hati kalian mengeras setelah itu, maka dia seperti batu atau lebih keras daripada batu. Dan sesungguhnya dari bebatuan ada yang keluar darinya sungai-sungai. Dari bebatuan ada yang memancar darinya air. Dari bebatuan ada yang terpecah karena air, karena takut terhadap Allah. Maka hati-hati, hati yang keras susah untuk menangis karena Allah, susah untuk sedih saat melihat orang miskin, orang kekurangan. Maka ini tanda futur. Yang kedua yaitu malas dalam mengerjakan ibadah, terutama Ramadan, terutama ibadah wajib. Terutama Ramadan, terutama ibadah wajib. Salat wajib, hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Jika mereka bangun mendirikan salat, mereka bangun dalam keadaan malas. Apalagi amalan sunnah, qabliyah, ba'diyah, sunnah, ya, amalan-amalan sunnah. Maka hati-hati, sikap malas dalam beribadah termasuk sikap futur. Yang ketiga yaitu membenci orang-orang saleh yang mengerjakan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia benci kalau mendapati orang saleh di hadapannya. Nah, Umar bin Khattab Al-Faruq mengatakan, jalisut tawabin fa innahu araqqu syai'in afidah. Bertemanlah dengan orang-orang yang selalu bertobat, mereka yang hatinya senantiasa lembut. Kemudian yang keempat, tanda orang yang futur adalah perasaan keagamaannya mati. Tidak pernah marah karena Allah. Melihat orang bermaksiat biasa saja. Melihat orang menyebarkan hal-hal yang menyimpang biasa saja. Maka kita harus membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Maka jangan sampai hilang dari diri kita sesuatu rasa syiar agama, agak melemah di dalam diri kita, karena itu tanda orang yang sedang futur. Kemudian yang kelima, tidak bersyukur saat dapat nikmat dan tidak bersabar saat dapat musibah. Yang keenam, ini hati-hati, memperlihatkan saat bermaksiat. Maksudnya malah bangga dengan maksiat yang dia lakukan, malah bangga dengan kesyirikan yang dia lakukan, malah bangga dengan perbuatan bidah yang dia lakukan, malah bangga dengan maksiat selain syirik dan bidah. Maka hati-hati, ini termasuk daripada potret futur malas ataupun rendah iman. Semoga bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ahmad Zainuddin Al-Banjari,
Sabtu 16 Ramadan 1441 Hijriah, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.